baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan 250.000 rupiah per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Git? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa.
beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November.
Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali.
Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Senan sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi, setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus.
Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah buat tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller
dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, selesai demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christo_immanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser.
Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket.
Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa.
beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @ChristoImmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi, setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini, pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya, Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November.
Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan diborgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Duyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali.
Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Senan sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi, setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus.
Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller
dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonan yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser.
Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memerhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket.
Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa.
beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @ChristoImmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memerhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November.
Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali.
Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Senan sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi, setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus.
Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini, pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya, Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah buat tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller
dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, selesai demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser.
Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket.
Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Duyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa.
beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @ChristoImmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi, setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini, pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya, Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November.
Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan diborgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali.
Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Senan sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi, setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus.
Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller
dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonan yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Duyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser.
Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memerhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket.
Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa.
beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @ChristoImmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memerhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November.
Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi Cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan Rp250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah.
Dari postingan akun itu, terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Senan sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi, setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya.
Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memerhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket. Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan
kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, selesai demi. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomenal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Dwiyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa. Beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @christoimmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri.
dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022. Kala itu, Giska Deborah Aritonang mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Namun, bukan sifat baiknya yang harum di kalangan dosen dan kampus. Melansir dari Tribun Tangerang, Giska Deborah Aritonang sering bolos dan tidak mengambil sistem kredit semester. Bahkan Giska Deborah Aritonang yang mengambil kelas internasional itu dikenal sebagai mahasiswa yang suka berbohong di kalangan dosen. Pasalnya, kata Dewi, orang tua Giska pernah marah-marah kepada pihak kampus saat momen gathering jurusannya. Sebab apa yang disampaikan Giska Deborah Aritonang kepada orang tuanya berbeda dengan kenyataan sebenarnya di mata kampus. Kala itu, orang tua Giska marah dan menganggap bahwa pihak Universitas Trisakti tak memperhatikan putrinya sehingga banyak mata kuliah yang tak lulus. Padahal menurut Dewi, Giska sendirilah yang jarang masuk ke kampus untuk belajar. Lebih lanjut, Dewi berujar tabiat bohong Giska sudah terdeteksi saat baru masuk kuliah. Pada semester pertama, dia berbohong pada orang tua. Namun Dewi menyebut Giska tak ada masalah dalam sistem pembayaran uang pangkal atau semesteran. Kini pihak kampus masih mencoba menghubungi Giska untuk mengonfirmasi kejadian viral yang terkait penipuan itu. Pasalnya Giska dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nama Giska Deborah Aritonang diduga melakukan penipuan tiket konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan setelah mendapatkan uang itu, Giska Deborah Aritonang mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Kini nama Giska Deborah tengah menjadi sorotan di media sosial. Adapun siasat Giska Deborah Aritonang yakni merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Melalui akun media sosial X, wajah Giska Deborah Aritonang dan awal mula penipuan mulai terungkap. Dalam unggahan tersebut, seorang sumber menyebut Giska Deborah sudah mengalihkan semua uang hasil penipuan itu ke bank di Belanda. Hal itu dilakukan diduga agar uang tersebut tidak disita dan dikembalikan kepada korban. Giska Deborah Aritonang, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan, tulis pengguna akun X. Wanita kelahiran 2004 itu diduga memalsukan ribuan tiket dan sudah 73 korban melaporkan kasus ini. Cuitan itu pula membagikan tangkapan layar isi percakapan dari grup WhatsApp yang diberi nama konser Coldplay 15 November. Dari tangkapan layar itu terlihat pesan teks yang menyebutkan bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan penipuan. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan scam atau penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, bunyi pesan WhatsApp tersebut. Diduga ia melakukan penipuan tiket konser di barisan kursi cat 5 dan 6. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami, Giska Deborah Aritonang, telah melakukan penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser komplimen, tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. Bahkan tersebar kartu identitas terduga pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Tak hanya sosok GDA, namun polisi juga menangkap pelaku lain yang melakukan penipuan tiket.
Katanya mau refund kemarin. Iya, katanya mau refund. Tampang lesu Giska Deborah Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay 5,1 miliar. Giska Deborah Aritonang, wanita yang viral diburu diduga lakukan penipuan tiket konser Coldplay akhirnya ditangkap. Giska kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Ia terlihat menunduk mengenakan baju tahanan berwarna oranye, saat konferensi pers digelar di Polres Metro Jakpus, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Giska Deborah memasang wajah lesu hanya menunduk ke arah bawah dengan tangan di borgol. Seperti diketahui, nama Giska Deborah Aritonang ramai diperbincangkan di Twitter karena diduga menipu dengan modus penjualan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 15 miliar rupiah. Kini, terungkap bahwa Giska Deborah melancarkan aksinya untuk mencoba meraup keuntungan 250.000 per tiket. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Giska sudah menjadi reseller tiket konser-konser internasional sejak tahun 2022. Saat penjualan online tiket Coldplay pada Mei lalu, Giska berhasil mendapatkan 39 tiket dan sudah diserahkan ke pembeli. Ia lalu menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller dengan dalih tiket tersebut adalah tiket komplimen. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Ia berujar mengakui kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum. Adapun Giska ditangkap berdasarkan 6 laporan yang masuk ke Polres Jakarta Pusat dengan total kerugian 5,1 miliar dari 2.268 tiket. Perempuan berstatus mahasiswa nonaktif itu dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti nggak, Gis? Baik, cukup ya. Baik, saya rasa demikian. Para korban kasus penipuan tiket Coldplay kini bermunculan pasca fenomena hal tersebut konser di Jakarta beberapa hari lalu. Setelah Giska Deborah Aritonang yang diduga menipu hingga 15 miliar, kini muncul sosok baru bernama Shannon atau Sekar Duyani. Parahnya sudah menipu pelaku dengan gaya sok jago mengajak ketemuan di Polda Bali. Dilansir dari akun Instagram @lambu_dano, Shannon dituding menipu lebih dari 20 orang. Total penipuan mencapai lebih 212 juta rupiah. Dari postingan akun itu terduga pelaku masih berkeliaran di Bali. Wajahnya pun diunggah dan disebar akun para korban seperti @yolo_ine dan @bella_joktavianti. Para korban rupanya sudah melakukan transaksi pembayaran sejak Mei 2023, namun tiketnya tak kunjung ada di tangan para korban. Salah satu tanggapan layar percakapan antara korban dan terduga pelaku memperlihatkan jika Shannon sampai meyakinkan dirinya tidak menipu dengan mengajak bertemu di Polda Bali. Ia juga dengan santai mengatakan jika kebetulan kakaknya sedang berkunjung ke Polda Bali dan berlagak mengungkap agar para korban tahu dirinya siapa.
beserta modus operandi menipu dalam menjual tiket konser Coldplay bukan pertama kalinya. Fakta menarik lainnya, aktor dan influencer yang menirukan suara orang atau impersonate Christo Immanuel mengenal sosok Giska Deborah Aritonang. Dari sejumlah penelusuran di media sosial, Giska Deborah Aritonang sendiri lahir pada 2004 yang berarti masih berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Christo Immanuel mengenali sosok Giska Deborah Aritonang ini. Rupanya, Giska Deborah Aritonang mantan murid ekstrakurikuler teater aktor yang dikenal dengan film Big Four ini. Ini disampaikan Christo Immanuel di akun X miliknya @ChristoImmanuel dikutip Kamis 16 November 2023. Giska Deborah Aritonang disangka merotasi 100 tiket yang dimilikinya dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Dari aksinya itu, Giska Deborah Aritonang diduga berhasil mendapat uang sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, Giska diduga tidak bekerja sendiri dengan memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser. Mengutip akun _Aksal, Kamis, Giska disebut-sebut memiliki hubungan dengan Claudia yang diklaim sebagai decision maker venue. Rupanya ini bukan kasus pertama Giska menipu dalam menjual tiket. Korban A pernah jadi korban Giska untuk tiket konser Blackpink, Tulus, hingga NCT. Modus Giska mengaku memiliki kenalan orang dalam dan vendor. Akan tetapi setelah transaksi pembelian sampai hari H konser tiket tidak ada. Giska selalu menggunakan pola yang sama untuk melancarkan aksinya. Beberapa warganet berkomentar bahwa sosok Claudia itu adalah sosok fiktif. Sempat beredar kabar Giska beserta sang ayah sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam akun media sosial, Giska terlihat kerap membeli barang mewah seperti Chanel, Dior, hingga YSL. Terungkap sifat asli Giska Deborah Aritonang, penipu tiket konser Coldplay, dibongkar dosen Universitas Trisakti. Perlahan tetapi pasti, sifat asli Giska Deborah Aritonang yang kini dicari-cari karena diduga sebagai pelaku penipuan tiket konser Coldplay mulai tersingkap. Menurut Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, Giska Deborah Aritonang sendiri masih mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang masuk pada semester genap 2022.